Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali sejarah, dari zaman prasejarah hingga zaman reformasi sekarang. Sejarah memiliki nilai yang sangat penting dan berharga di kehidupan masa depan. Karena anak cucu kita nanti akan mengetahui bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana perjuangan untuk mempertahankan bangsa ini, dan bagaimana kehidupan masyarakatnya. Langsung saja kita ke topik pembahasannya, Nusantara. Istilah Nusantara saat ini adalah sebutan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menggambarkan seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari beberapa kepulauan yang terbentang mulai dari Sabang di ujung Provinsi Sumatera, hingga sampai wilayah Merauke di Provinsi Papua. Adapun asal-usul istilah Nusantara, kebanyakan sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan pertama kali dicetuskan oleh Raja Singasari, yang bernama Kertanegara pada tahun 1275 Masehi. Raja Kertanegara dikenal memiliki wawasan luas tentang suatu persatuan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, di bawah kewibawaan Kerajaan Singasari dalam menghadapi kemungkinan ancaman serangan dari Kerajaan Mongol yang membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Untuk menghalau ancaman dari serangan Kerajaan Mongol, Raja Singasari yang bernama Kertanegara mencetuskan konsep yang dikenal Cakrawala Mandala Dwipantara, yang artinya Dwipantara adalah kata dalam bahasa Sanskerta untuk kepulauan antara, yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena Dwipa adalah sinonim Nusa, yang bermakna pulau. Untuk melaksanakan konsep tersebut, Raja Kertanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan Kerajaan Malayu Darmasraya di Jambi. Pada awalnya ekspedisi ini dianggap penaklukan militer, namun sebenarnya ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk kekuatan dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Kerajaan Malayu Darmasraya. Buktinya adalah Raja Kertanegara justru mempersembahkan arca Amok Hapasa sebagai hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Sebagai balasannya Raja Malayu mengirimkan putrinya yang bernama Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa. Setelah keruntuhan Kerajaan Singasari yang hianati oleh Raja Jayakatwang dari Kediri, yang dibantu oleh Kerajaan Mongol, banyak kerajaan-kerajaan yang tadinya bersatu dengan Singasari mulai pecah, atau memisahkan diri dari Kerajaan Singasari, karena tidak ada lagi sosok pemimpin besar yang memimpinnya. Dan pada tahun 1336 Masehi, istilah Nusantara digaungkan kembali oleh Pati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang saat itu dipimpin oleh Raja Tribuwana Tunggadewi. Perlu diketahui Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari terakhir yaitu Raja Kertanegara. Pati Gajah Mada ingin menyatukan kembali semua kerajaan-kerajaan yang dahulunya bersatu dengan Singasari dengan mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dalam upacara pengangkatannya menjadi Pati Amangkubumi Kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada mengucapkan sumpah yang berbunyi, lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Adapun tentang definisi Nusantara, secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, Nusa dan Antara. Jika dikupas dari kata per kata, kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos berarti semenanjung atau bahkan suatu bangsa. Merujuk pada arti tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin,
In dan tera yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar, antara, dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar, sebagaimana pemaknaan dalam Sumpah Palapa-Pati Gajah Mada di Kerajaan Majapahit. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna, yaitu antar, antara, relasi, seberang, dan laut. Kesimpulan dari penjabaran di atas kata Nusantara, dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Arti dari pernyataan pertama dapat merujuk pada keseluruhan wilayah di Indonesia, sedangkan pernyataan kedua dapat berarti bangsa-bangsa yang kini telah berganti menjadi negara-negara di seluruh dunia. Pernyataan kedua juga dapat dikembangkan lagi, yaitu kata Nusantara mempunyai persamaan dengan kata internasional. Kata internasional yang jika dikupas dari kata per kata menjadi inter atau antara atau laut dan nation atau bangsa, sehingga kata internasional dapat bermakna bangsa-bangsa yang terpisah oleh laut atau dapat pula berarti relasi antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih telah setia mendengar sejarah asal-usul kata Nusantara. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya ulas tentang Nusantara, karena Nusantara sangat besar untuk diulas secara singkat. Saya minta maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan kutipan sejarah. Sampai jumpa lagi di wawasan sejarah-sejarah lainnya. Salam sehat selalu.